Perang global melawan tembakau sesungguhnya bermula dari persaingan bisnis nikotin antara industri farmasi dengan industri tembakau di Amerika Serikat. Nikotin menjadi bisnis yang menggiurkan. Miliaran dolar AS berputar di situ. Kenneth Warmer, John Seder, dan David Weiner dalam Emerging Market for Long-Term Nicotine Maintenance. Journal of the American Medical menulis a series of technology, economy, politik, regulasi, and social development augur a strange bedflower competition in which this industry atau tobacco and pharmaceutical will vie for shares for multi-billion-dollar long-term nicotine maintenance market. Wanda Hamilton menelanjangi persaingan tersebut dalam bukunya. Di balik perang global melawan tembakau, tersembunyi kepentingan besar bisnis perdagangan obat-obatan nicotine replacement therapy atau NRT, alias obat-obatan penghenti kebiasaan merokok, seperti permen karet nikotin, koyo, semprotan hidung, obat hirup, dan Zibian. Kampanye kesehatan publik tentang bahayanya tembakau hanyalah kedok bagi kepentingan bisnis, memasarkan produk-produk NRT tersebut. Perusahaan-perusahaan farmasi berkepentingan menguasai nikotin sebagai bahan besar produk-produk NRT mereka. Sudah diketahui sejak lama bahwa nikotin punya banyak manfaat medis. Persoalannya nikotin tidak bisa dipatenkan. Nikotin terkandung secara alami pada tembakau, tomat, kentang, dan banyak sayuran lainnya. Sayangnya, hanya senyawa mirip nikotin dan sarana pengantar nikotinlah yang bisa dipatenkan. Dari sini, persaingan bergulir dan membesar di tahun 1990-an. Dengan gelontoran dolar, perusahaan-perusahaan farmasi mendorong sekian banyak riset kesehatan tentang bahaya tembakau, program-program hibah anti tembakau, hingga dukungan untuk berbagai konferensi kesehatan dunia anti tembakau, termasuk untuk WHO Tobacco Free Initiative yang lahir tahun 1998. WHO Tobacco Free Initiative disokong oleh 75% dana perusahaan farmasi multinasional, yaitu farmasi Upjohn yang menjual permen karet nikotin, koyo transdermal, semprot hidung, dan obat hirup, Novartis yang menjual koyo Habirtol, dan GlaxoSmithKline yang menjual Zibian. Salah satu misi WHO Tobacco Free Initiative adalah mempromosikan WHO Framework Convention on Tobacco Control atau FCTC sebagai landasan hukum internasional dalam memerangi tembakau. Di World Economic Forum di Davos kemudian, bulan April 1999, WHO mengeluarkan lembar fakta yang diberi judul Tobacco Dependence dan menyebut istilah treatment. Sokongan dana dari perusahaan-perusahaan farmasi multinasional untuk memerangi tembakau juga melibatkan perusahaan seperti Pfizer dan Johnson & Johnson, yang juga memulai program hibah memerangi tembakau sejak sebelum tahun 1998. Agresivitas perusahaan-perusahaan farmasi multinasional tak pelak telah berhasil menjadikan tembakau sebagai musuh kesehatan dunia. 10 perusahaan obat terbesar dilaporkan menghasilkan laba rata-rata 30% dari pendapatan, margin yang mencengangkan. Setiap tahun, sejak 1992, industri obat adalah industri paling menguntungkan di Amerika Serikat. Jika ditotal, kapitalisasi pasar dari 4 perusahaan farmasi terbesar itu jumlahnya melebihi perekonomian India. Potensi keuntungan tersebut masih bisa berkali-kali lipat besarnya di tahun-tahun mendatang. WHO terus menggencar mengkampanyekan perang global melawan tembakau. Apalagi Framework Convention of Tobacco Control, perjanjian internasional pengendalian tembakau yang bersifat menyeluruh, mengatur produksi, penjualan, distribusi, iklan, hingga perpajakan tembakau, telah diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia pada tahun 2003 dan mulai diberlakukan di tahun 2005. Bagaimana dengan negara kita yang pendapatan pajak negara lebih dari 70% dari hasil tembakau? Membunuh tembakau sama saja dengan membunuh petani dan buruh bakau dari berbagai daerah di Indonesia. Kretek tembakau sudah menjadi budaya di negara kita yang berumur ratusan tahun. Berarti selama ini para perokok sudah ikut menghidupi para buruh dan petani tembakau. Cerdaslah, yang dikampanyekan belum tentu tepat, tapi pasti berdampak. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari